Ada yang dapat notifikasi seperti ini nggak? Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan notifikasi tentang iklan midroll 12 Mei, tapi masih bingung nih apa maksud dari notifikasinya dan bingung juga harus pilih yang mana. Maka video ini akan menjadi solusi yang tepat karena di video ini saya akan jelaskan apa maksud dari notifikasinya sekaligus cara setting iklan midroll yang terbaik untuk video kita. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan notifikasinya, nanti di YouTube Studio itu biasanya ada tombol kelola ya. Nah, teman-teman bisa langsung tekan aja tombol kelola. Kemudian nanti di situ akan muncul dua pilihan ya. Apakah kita ingin mengaktifkan atau menonaktifkan. Nah, kebetulan di sini saya udah menekan tombol kelolanya. Jadi dia sudah berpindah nih notifikasinya, pindah ke bagian menu dolar yang ada di YouTube Studio kita. Nah, di sini ada tulisannya ya. Mulai 12 Mei 2025, penempatan iklan otomatis akan ditambahkan ke video Anda yang berisi penempatan iklan midroll. Apa sih sebenarnya maksudnya gitu ya? Kita di sini bisa tekan aja tinjau. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini kan yang bikin teman-teman itu bingung harus pilih yang mana. Oke, sebelum kita memilih, jadi di sini pembaruan ini mulai di tanggal 12 Mei 2025 ya. Dan saya aja buat video ini di bulan Maret, jadi masih ada waktu dan masih panjang nih waktunya gitu ya. Jadi poin pertama adalah ini dimulai di 12 Mei 2025. Kemudian selanjutnya di sini judulnya mengelola penempatan iklan midroll pada video yang sudah ada. Bagi teman-teman yang masih belum paham apa sih sebenarnya iklan midroll itu, ini udah dijelaskan di bagian artikelnya YouTube ya. Jadi di artikel YouTube itu ada judulnya yang namanya mengelola jeda iklan midroll untuk video berdurasi panjang. Simpelnya, iklan midroll itu kita bisa mengaktifkan iklan di tengah-tengah video. Itulah yang disebut dengan iklan midroll. Jadi terkadang kalau kita nonton video kan ada tuh di tengah-tengah video itu ada iklannya. Itulah yang disebut dengan iklan midroll. Dan iklan itu bisa kita atur, kita bisa meletakkan di durasi tertentu. Misalnya di durasi 2 menit atau di tengah-tengah. Ya, atau di durasi berapapun kita bisa meletakkan. Itu yang disebut dengan iklan midroll. Nah, tapi ada syaratnya nih untuk kita bisa menggunakan iklan midroll. Apa syaratnya? Pertama, video kita harus berdurasi 8 menit atau lebih dari 8 menit. Selain itu, syaratnya juga video kita sudah dimonetisasi. Ya, pastikan memang videonya sudah dimonetisasi, alias channel kita harus sudah dimonetisasi. Dan kemungkinan notifikasi ini juga akan muncul di channel-channel yang sudah dimonetisasi ya. Tapi bagi teman-teman yang belum monetisasi, nanti bisa tulis di kolom komentar apakah dapat notifikasi seperti ini atau tidak. Oke, sekarang teman-teman udah paham tentang kapan pembaruannya dimulai dan apa itu iklan midroll. Di sini sebenarnya udah dijelaskan sama YouTube, ada sekitar 3 paragraf ya yang singkat. Tapi di sini saya akan berikan kepada teman-teman penjelasan yang lebih simpel lah, yang poin-poin pentingnya yang bisa teman-teman pahami tentang notifikasi ini. Sehingga nanti teman-teman bisa menentukan mau pilih yang mengaktifkan atau menonaktifkannya. Di sini, apa sih sebenarnya tujuan YouTube itu memberikan pembaruan ini? Jadi, di sini sudah dijelaskan ya. Tujuannya, tindakan ini akan mengurangi jumlah iklan midroll yang ditampilkan dalam penempatan iklan yang mengganggu. Jadi mungkin selama ini kita nonton banyak iklan yang mengganggu di video gitu ya. Video yang sedang kita tonton. Jadi di sini YouTube akan mengurangi nih untuk iklan midroll itu, ya demi kenyamanan dari penonton itu sendiri gitu. Itu tujuannya. Misalnya iklan yang muncul di tengah kalimat misalnya gitu. Nah, di sini YouTube menuliskan, kami yakin dengan menampilkan lebih sedikit iklan yang mengganggu, jumlah penayangan akan meningkat dan peluang pendapatan kreator secara keseluruhan akan bertambah. Ya, jadi ini positif banget ya. Ini akan membantu kita dari segi penayangan dan juga ini menjadi peluang bagi kita sebagai kreator di YouTube. Secara keseluruhan nanti pendapatan kita akan berpotensi untuk bisa bertambah gitu ya. Jadi kayak YouTube itu akan memilihkan iklan di video kita itu tepat pada posisinya gitu. Jadi kayak nggak brutal gitu ya. Kalau brutal nanti kan itu nggak nyaman, penontonnya bisa nggak nyaman dan itu akan mempengaruhi penayangan kita. Orang bakal bosan untuk nonton video kita karena terlalu banyak iklan gitu. Untuk paragraf kedua di sini bisa kita lihat ya. Untuk mempersiapkan perubahan ini, sebaiknya aktifkan penempatan iklan otomatis pada video Anda yang sudah ada. Jadi YouTube sendiri udah merekomendasikan nih apa yang harus kita pilih gitu ya. Jadi YouTube di sini menyarankan
untuk kita bisa mengaktifkan penempatan iklan mid-roll-nya secara otomatis gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ke saya, ya saya pilih yang mana dari dua opsi ini, maka saya pilih yang pertama ya, mengaktifkan penempatan iklan otomatis sebagai tambahan untuk penempatan iklan manual saya. Dan di sini juga udah ditulis ya sama YouTube dalam kurung direkomendasikan sesuai dengan yang ada di paragraf kedua tadi. Sebaiknya aktifkan penempatan iklan otomatis. Sampai di sini teman-teman sudah bisa menentukan mana yang harus teman-teman pilih, mengaktifkan secara otomatis atau mau menempatkan iklan secara manual. Itu pilihan kita masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara setting iklan mid-roll-nya baik itu secara otomatis ataupun secara manual. Yuk, kita langsung ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka YouTube Studio yang versi desktop ya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih di bagian menu konten. Di bawah menu dashboard itu ada menu konten. Selanjutnya kita tinggal pilih salah satu konten yang mau kita setting iklan mid-roll-nya ya. Tapi biasanya secara bawaan otomatisnya dia sudah tersetting secara otomatis ya di semua konten kita. Tapi nanti teman-teman boleh cek lagi deh satu persatu kontennya. Kalau sekiranya masih ragu nih ya, terutama konten-konten yang rame lah gitu ya. Nah, di sini saya berikan contohnya aja nih gimana cara settingnya. Pertama, kita tinggal pilih videonya. Di sini saya pilih misalnya video yang nomor 3 ini. Kemudian saya tekan tanda pensil atau bisa juga tekan thumbnailnya. Langkah selanjutnya di bagian sebelah kiri itu ada menu monetisasi. Jadi di sini kita pilih di bagian menu monetisasi dan pastikan monetisasinya sudah aktif ya, teman-teman. Nah, karena di sini durasi video saya itu lebih dari 8 menit, artinya video ini memenuhi syarat untuk diaktifkan iklan mid-roll-nya. Makanya di sini ada kotak kecil yang bisa kita checklist. Artinya di sini kita bisa setting iklan mid-roll-nya, tinggal di checklist aja di bagian ini. Nah, kalau seandainya video kita itu durasinya di bawah 8 menit. Sebagai contoh misalnya video saya yang ini. Video saya ini kan durasinya sekitar 6 menit ya. Nah, di sini walaupun saya sudah mengaktifkan monetisasinya, tapi di bawah ada notifikasi. Hanya video berdurasi lebih dari 8 menit yang memenuhi syarat untuk diberi tayangan iklan mid-roll. Jadi nanti teman-teman jangan kebingungan ya, kenapa konten saya nggak bisa diaktifkan iklan mid-roll. Cek lagi durasinya. Kalau di bawah 8 menit, ya wajar tidak bisa. Nah, kita balik ke video tadi. Ini durasinya lebih dari 8 menit. Gimana cara settingnya? Langsung tekan aja di bagian kelola penempatan iklan. Jadi ada tombol di bawahnya. Nah, ini adalah tampilan untuk kita setting ya. Untuk kita setting iklan mid-roll-nya. Di sini teman-teman yang masih belum terlalu paham dengan iklan mid-roll, saya kasih contoh ini. Ya, jadi di sini kan saya udah mengaktifkan penempatan iklan otomatis ya. Jadi di sini tuh muncul kayak beberapa titik atau garis ya. Nah, sebenarnya titik dan garis ini itulah yang disebut dengan iklan mid-roll. Jadi dia bisa muncul di durasi tertentu ya, sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan YouTube-nya. Makanya nanti kita tinggal pilih mau setting otomatis atau manual. Nah, sekarang saya pakai settingan yang otomatis nih. Nah, kalau saya hilangkan checklistnya untuk iklan otomatis, maka dia akan hilang teman-teman ya. Jadi dia akan hilang di bagian ini ya, nggak ada iklannya nih, nggak ada di iklannya tampil gitu ya. Maka kita harus sisipkan iklan secara manual. Makanya tadi di awal kan udah saya jelasin ya, ada yang bisa manual dan ada yang bisa otomatis. Kalau manual gimana caranya? Manual caranya kita tinggal geser-geser dulu ini garisnya. Ini garis ini digeser, dia akan mempengaruhi durasi ya. Misalnya di bagian awal nih, kita mau meletakkan iklannya di bagian awal. Nah, kalau pakai HP ini sedikit rumit ya, karena layarnya kecil gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham nih. Setelah kita geser nih garisnya, di posisi yang mana, kita tinggal tekan aja, sisipkan penempatan iklan. Nah, udah deh, masuk dia satu. Terus kita pengen nambahin lagi di durasi tertentu, misalnya durasi 2 menitan. Ya, tinggal tekan lagi, sisipkan iklan. Saya coba masukin iklannya agak rapat nih. Ini berarti iklannya manual ya. Dan di sini tidak saya aktifkan penempatan iklan otomatis. Kemudian kita coba lanjut nih, kita simpan. Apa yang terjadi? Ya, kemudian kita simpan di pojok kanan ini ada tombol simpan ya. Nah, kita simpan. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian bawah. Ada notifikasi ya,
beberapa penempatan iklan mid-roll Anda mengganggu. Artinya tidak disetujuin gitu ya. Coba kita buka lagi nih di bagian menu kelola penempatan iklan. Kita lihat. Tuh, ada beberapa iklan yang tidak disetujui. Nih, ya. Kita bisa lihat sendiri, warnanya merah ya. Tuh, artinya terlalu rapat gitu. Sementara yang dua ini disetujui, yang awal dengan yang ini dengan durasi yang sekitar 7 menit. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa tinggal tergantung kita nih ya, mau menghapus yang tidak disetujuin atau gimana gitu ya. Nah, ini kalau dihapus tuh bisa. Ini ada tulisannya kan, mengganggu gitu. Jadi YouTube juga nggak suka kalau kita menempelkan iklan terlalu banyak, karena itu akan mengganggu kenyamanan penonton gitu kan. Ujung-ujungnya nanti penonton akan lari dari YouTube gitu kan. Itu resiko terbesarnya kalau terlalu banyak iklan di video kita. Makanya YouTube memperbarui untuk penempatan iklan otomatis. Kalau penempatan iklan otomatis yang ada di sini, itu YouTube yang memberikan iklan di durasi kita. Jadi YouTube itu bisa tahu banget dia di mana kira-kira penempatan iklan yang pas banget dengan video kita, agar tidak mengganggu kenyamanan penonton gitu. Nah, itu bedanya yang manual dengan yang otomatis gitu. Nah, sekarang kalau mau dihapus ya bisa nih, tinggal tekan aja tombol hapus, hapus. Berarti cuma dua nih yang di ACC ya, yang disetujuin sama YouTube. Di sini kita tinggal bisa aja tinggal tekan lanjut untuk menyimpan. Berarti kita memilih untuk penempatan manual. Nah, kalau teman-teman bertanya ke saya pakai yang mana? Maka jawabannya saya pakai yang penempatan iklan otomatis. Karena semuanya saya serahkan sama YouTube. Ya, terserah YouTube mau ngetakin di tengah, ya mau ngetakin di awal gitu ya. Karena kalau kita meletakkan manual ini bisa, tapi ya agak sedikit repot gitu ya. Kita harus mengerti di mana kira-kira yang pas banget ditempatkan untuk iklannya gitu. Nah, di sini saya akan hapus semuanya dan saya akan pilih yang penempatan iklan otomatis. Nah, kalau penempatan iklan otomatis, YouTube sendiri nih yang menempatkan iklannya. Ini kelihatan ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penempatan iklannya dengan durasi yang seperti ini. Artinya di durasi inilah yang tepat banget untuk iklan itu muncul di video kita. Ini ya. Kemudian kita lanjut untuk menyimpan. Selanjutnya tinggal tekan tombol simpan. Kita lihat apakah ada error lagi. Nah, ternyata nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat tidak ada notifikasi error di bawahnya. Artinya ya sudah disetujui. Ya wajar ya, karena kan YouTube-nya sendiri yang memberikan penempatan iklannya secara otomatis. Sekarang coba saya cek video yang lain. Nanti teman-teman boleh cek juga ya video-video yang lain. Misalnya ya random aja. Misalkan saya cek video yang ini 17 menit. Apakah udah aktif? Kita masuk lagi di bagian monetisasi. Kemudian ini udah saya checklist ya. Pastikan ini di checklist ya. Checklist, kemudian kelola penempatan iklan. Gimana? Udah aktif belum? Nah, ternyata udah aktif kan? Nah, di video ini saya dikasih 3 iklan nih sama YouTube. Saya pilih juga yang penempatan otomatis. Jadi nanti silahkan teman-teman cek lagi video-videonya, terutama video-video yang views-nya banyak gitu ya. Dicek lagi. Kalau saya sih udah cek ya beberapa video, itu udah tersetting otomatis gitu ya. Mungkin karena saya pada saat upload video, udah langsung saya checklist tuh di bagian ininya. Di bagian yang tadi. Nih. Mungkin karena saya udah pas upload video, saya udah langsung checklist di bagian ini. Jadi saya nggak perlu setting lagi gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi tentang notifikasi iklan mid-roll yang 12 Mei. Sekaligus saya udah berikan contoh gimana cara setting iklan mid-rollnya. Seperti biasa buat teman-teman yang mau konsultasi atau mau evaluasi channel langsung bareng saya, atau sekedar pengen dapetin video kursus YouTube dari nol, caranya teman-teman buka aja channel saya, Zona Tutorial. Kemudian nanti di bawah nama ini ada deskripsi channel ya, tinggal tekan aja tulisan baca selengkapnya. Kemudian geser ke bawah sedikit, nanti di sini ada beberapa link yang bisa teman-teman akses. Jadi kalau link yang video kursus YouTube dari nol, saya akan berikan video kursus cara jadi YouTuber dari nol, step by step. Ini ada linknya yang pertama. Atau kalau teman-teman kebutuhannya mau konsultasi atau koreksi channel, ini linknya yang nomor 2. Jadi bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya biar mereka juga nggak bingung nih tentang notifikasi mid-roll yang 12 Mei. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.